Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 10. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan cari posisi yang paling nyaman. Mungkin kalian perlu menyiapkan cemilan juga sama air minum. Dan tidak kalah penting, alat tulisnya. Mungkin nanti kalian perlu mencatat poin-poin yang penting. Ingat kata Ali bin Abi Thalib bahwa ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Semoga dengan kalian menulis, maka pemahaman kalian akan meningkat dan juga hafalan kalian akan bertahan lebih lama. Amin. Nah, di sini akan disampaikan mengenai kisi-kisi penilaian akhir semester matematika kelas 10. Akan tetapi yang Ibu bahas di sini spesifik untuk materi trigonometri. Nah, kisi-kisinya terdiri dari 12 nomor untuk materi trigonometri yang dibedakan menjadi pengetahuan dan keterampilan masing-masing 6. Ini adalah kisi-kisi untuk aspek pengetahuan. Yang pertama, tentang derajat, menit, detik. Jadi ini satuan sudut ya. Kemudian yang kedua, menghitung nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah grafik trigonometri. Yang keempat, koordinat kutub. Jadi mengubah dari koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Lalu nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Nanti keluar 2 soal yang ini. Nah, untuk masing-masing kisi-kisi, nanti akan diberikan contoh soal. Jadi kalian bisa mendapatkan gambaran, oh kalau kisi-kisinya seperti ini, contoh soalnya yang seperti ini. Jadi kalian nanti belajarnya semoga bisa lebih fokus dan materinya tidak ada yang tertinggal gitu ya. Oke, kita ke kisi-kisi nomor 1. Yaitu mengubah satuan derajat desimal menjadi satuan derajat menit detik. Contoh soalnya seperti ini, ubahlah 3,06 derajat menjadi derajat menit detik. Kalau ada soal seperti itu, langkah pertama adalah kalian uraikan dulu. Ini yang di ruas kiri adalah pecahan campuran dalam bentuk desimal. Kalian uraikan dulu bilangan bulat sama bilangan pecahannya, yaitu 3 derajat ditambah 0,06 derajat. Nah, kan kita mau mengkonversi, berarti kalian harus tahu dulu satuannya, konversi satuannya. Di sini Ibu tuliskan 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menitnya sama dengan 60 detik. Lihat, konversinya seperti ini. Nah, lihat di sini, ini konversinya sudah berubah. Lihat, satuannya kan berganti ya. Tadinya derajat jadi menit. Nah, dikalikan 60. Hasilnya adalah 3,6 menit. Nah, ini kan kita dapetin lagi pecahan campuran. Diuraikan lagi antara bilangan bulat sama bilangan pecahannya. Nah, yang bilangan pecahannya itu kan 0,6 menit. Diubah jadi detik. Tinggal dikalikan 60. Jadi satuannya tadinya menit, jadi detik. Nah, kemudian hasilnya setelah dikalikan adalah 36 detik. Jadi 3,06 derajat bisa juga dituliskan sebagai 3 derajat, 3 menit, 36 detik. Ya, jawabannya. Oke, soal yang kedua, menghitung nilai trigonometri pada segitiga siku-siku. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui nilai dari kosek alfa sama dengan P. Sudut alfa ada di kuadran 2. Nilai dari 2 cos alfa sama dengan titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah kosek ya dan P. Kita ubah dulu P-nya menjadi pecahan ya. Karena kalau bilangan bulat kalau diubah menjadi pecahan tinggal penyebutnya dikasih angka 1, P per 1.
Jadi kita tuliskan cosec alfa sama dengan P/1. Kenapa kok harus diubah menjadi pecahan? Karena cosec sendiri itu merupakan perbandingan antara miring dengan sisi depan, ya, kebalikannya sin ini. Jadi P-nya tadi diubah dulu jadi pecahan. Jadi kita udah punya nih miringnya P, depannya 1. Nah, lalu kita gambar segitiganya. Gambar segitiga siku-siku, lalu dikasih letak sudut alfanya ada di mana. Biasanya sih yang paling mudah di bawah sini ya. Nah, peletakan sudut alfa ini sangat penting. Kenapa? Karena dia akan menentukan yang mana sisi depan, yang mana sisi samping. Kalau kamu meletakkannya terakhir, nanti bingung. Yang depan yang mana, yang samping yang mana. Nah, kalau kayak gini kan sudah terlihat gitu ya. Yang miring sama dengan P, ini miring, jelas miring. Kemudian, depan itu ada di depan sudut. Ada di depan sudut. Jadi, ini adalah 1. Nah, kemudian, untuk mencari samping, kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras itu, Ibu tuliskan TP ya, teorema Pitagoras, dapat dituliskan sebagai penjumlahan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat itu akan sama dengan sisi miring kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pitagoras. Nah, yang ditanya itu kan samping ya, yang samping. Berarti kalau yang ditanyakan yang samping, berarti miring kuadrat dikurangi depan, gitu ya. Oke, jadi kita bisa tuliskan akar dari P kuadrat dikurangi 1. 1 kuadrat sebenarnya, tapi tulis aja 1. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa letaknya ada di kuadran 2. Apa sih kuadran 2 itu? Misalnya ini ada koordinat kartesius, kuadran 2 itu letaknya yang ada di sini. Yang positif itu hanya sin. Sama temennya itu cosec ya, yang positif. Karena yang ditanyakan adalah cos, maka nilai cos di kuadran 2 selalu negatif. Selalu negatif. Maka kita bisa tuliskan 2 cos alfa sama dengan negatif 2, ya, muncul tanda negatif, kali samping per miring. Tinggal kita substitusikan, sampingnya adalah akar dari P kuadrat min 1, miringnya adalah P. Sehingga hasilnya negatif 2 akar dari P kuadrat min 1 per P. Jadi jawabannya yang A. Oke, itu soal nomor 2. Kisi-kisi nomor 2. Kisi-kisi nomor 3 tentang grafik trigonometri. Nilai maksimum dari grafik Y sama dengan cos X adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu bentuk-bentuk dari grafik dasar cos X seperti apa, terus sin X seperti apa, sama tan X seperti apa. Ini harus bisa semua ya. Nah, untuk yang cos X sendiri bentuknya seperti ini. Jadi kalau cos X itu mulainya itu dari angka 1, dari atas ini dia ke bawah, Jadi saat X-nya 90 derajat, maka nilai Y-nya itu 0. Nah, setelah itu dia turun ke bawah lagi, sampai menyentuh angka negatif 1. Terjadi pada saat X-nya 180 derajat. Ini udah mentok di bawah. Lalu kita ke atas lagi, setelah mentok di bawah, grafiknya akan ke atas lagi. Nah, setelah di sini dia akan turun lagi. Jadi bentuknya seperti gelombang, ya, seperti gelombang. Jadi di sini bisa terlihat bahwa nilai maksimumnya itu adalah 1, ya, tidak pernah lebih dari 1, tidak pernah lebih tinggi dari 1. Ya, nilai maksimumnya sama dengan 1. Yang keempat, mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Nah, kalau koordinat kartesius itu X, Y. X, Y. Kalau koordinat kartesius R, alfa. Jadi,
Contoh soalnya seperti ini. Koordinat kutub untuk titik negatif 2 akar 2, 2 akar 6. Nah, kita perhatikan dulu, ini tuh titiknya ada di kuadran berapa sih? Kalau kita punya gambar kuadran pada koordinat kartesius, ini kan X-nya negatif nih. X-nya negatif kan berarti di sini. Ini X negatif. Nah, kemudian Y-nya positif. Y-nya positif di sini. Nah, berarti titik itu letaknya ada di sini. Atau di kuadran 2. Ya, di kuadran 2. Kemudian, konversinya adalah seperti ini. Tadi kan yang kita punya X, Y mau dikonversi menjadi R, alpha. Yang R dulu. R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal disubstitusikan aja. Dan ini materi bentuk akar sebetulnya ya. Jadi ini caranya negatif 2 dikuadratkan kan 4 ya. Dikali akar 2 dikuadratkan. Jadi 4 kali 2, hasilnya 8. Kemudian 2 kuadrat 4 dikali 6, hasilnya 24. Nah, hasilnya adalah akar 32 dan dapat dituliskan menjadi 4 akar 2. Gitu. Jadi ini materi bentuk akar ya. Materi bentuk akar. Itu kalau ditulis itu 32 itu bisa ditulis 16 kali 2. Nah, jadi 4 akar 2 hasilnya. Berikutnya, untuk mencari alfa ini, gunakan tan. Tan alfa sama dengan Y per X. Y-nya 2 akar 6, X-nya 2 akar 2. Nggak apa-apa, tanda negatifnya ini nggak diikutkan dulu, tidak apa-apa. Jadi ini dicoret, kemudian 6 sama 2 itu hasilnya adalah akar 3. Nah, kalau tan alfa sama dengan akar 3, itu kan nilai alfanya adalah 60 derajat. Tapi ingat, di sini alfanya letaknya ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2, berarti 180 dikurangi sesuatu, gitu ya. Sesuatunya itu adalah 120. Jadi, koordinat kutubnya adalah 4 akar 2, 120 derajat. Kisi-kisi kelima, nilai trigonometri sudut istimewa. Nilai dari sin kuadrat 300 dibagi 1 ditambah 200, cos 240. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, 300 itu kan letaknya ada di kuadran 4 ya. 300 itu ada di kuadran 4. Kalau 240 itu ada di kuadran 3. Nah, kalau di kuadran 4, berarti dia 360 dikurangi sesuatu ya. Sesuatunya itu 60. Kalau kuadran 3, 180 ditambah sesuatu atau ditambah 60. Nah, ini di sini. Kan di sini kan 270. Di sini 360. Nah, 300 ada di sini, 240 ada di sini. Gitu. Ini 180. Nah, yang sin kuadran 4 ini, yang positif itu di kuadran 4, yang positif adalah cos-nya. Cos. Sedangkan di kuadran 3, yang positif adalah tan. Jangan lupa itu ya, yang positif adalah tan. Jadi, sin 360 dikurangi 60, hasilnya adalah negatif sin 60. Jangan lupa dikuadratkan. Dan yang bawah juga negatif, karena yang positif cuma yang tan. Nah, sin 60 sendiri adalah setengah akar 3, lalu dikuadratkan. Cos 60 adalah setengah. Nah, ini dikuadratkan kan berarti setengah dikali setengah ya, 1/4 dikali 3, berarti 3/4. Dibagi 1 dikurangi setengah, setengah. Nah, pecahan dibagi pecahan berarti dikalikan, tapi pecahan yang bawah dibalik.
Hasilnya adalah 3/2. Hasilnya 3/2. Nomor 6 masih sudut istimewa juga, tapi yang sudut negatif, yaitu cos 135 derajat ditambah cos 405 derajat. Nah, untuk sudut negatif itu mirip seperti kuadran 4. Jadi yang positif hanya cos gitu ya, hanya cos. Jadi ini negatifnya kenapa bisa jadi positif? Karena fungsi trigonometrinya adalah cos ya. Kemudian kalau yang sudutnya lebih dari 360 derajat, berarti kita cuma menghitung sisanya saja. Itu. Jadi ini dianggap kembali ke 0 gitu ya. 360 derajat itu kembali ke 0. Nah, 135 sendiri dia letaknya ada di kuadran 2 atau 180 derajat dikurangi sesuatu. Sesuatunya 45 derajat. Jadi kuadran 2 yang positif itu adalah sin. Jadi nilai cos-nya negatif. Jadi negatif cos 45 ditambah cos 45. Tandanya saling meniadakan, sama dengan 0. Nah, berikutnya adalah kisi-kisi untuk aspek keterampilan. Yang pertama, menghitung luas segitiga sembarang, ya, yang diketahui ketiga sisinya, gitu. Kemudian menghitung luas segi 6, lalu ada identitas trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, dan juga aplikasi trigonometri untuk menghitung tinggi tangga. Nah, menghitung luas segitiga sembarang. Sepotong kayu berbentuk segitiga sembarang dengan panjang sisi-sisi 11, 14, dan 17 cm. Berapa luas permukaan kayu tersebut? Bentuknya segitiga sembarang. Kita gunakan rumus yang ada S-nya itu. Nah, jadi S itu rumusnya adalah setengah dikali keliling segitiga. Keliling segitiga itu berarti sisinya dijumlahkan saja. 11 tambah 14 tambah 17. Hasilnya adalah 21. Kemudian rumus luasnya adalah S dikali S dikurangi sisi. Ini kalau mau ditulis rumusnya ya. Akar dari S dikali S dikurangi sisi dikali S dikurangi sisi yang kedua dikali S dikurangi sisi yang ketiga. Nah, hasilnya adalah 21 dikali ini 21 kurangi 11, 10, 21 kurangi 14, 7, 21 kurangi 17, 4. Kemudian kita uraikan 21 menjadi 7 kali 3. 4-nya diuraikan jadi 2 kali 2. Karena ini adalah bentuk akar, maka ini 7-nya bisa dikeluarkan. Ini kan 7 kali 7. Kalau di akar itu kan 7 ya. 2 kali 2, kalau di akar itu 2. Jadi bisa dikeluarkan 7 kali 2, 14. Yang di dalam akar sisanya tinggal 30. Jadi jawabannya adalah 14 akar 30. Soal nomor 2, menghitung luas segi 6. Diketahui segi 6 A, B, C, D, E, F beraturan. Beraturan itu berarti semua panjang sisinya sama gitu ya. Panjang sisinya diketahui akar 8. Luas bangun tersebut adalah titik-titik. Ini ada segi 6. Segi 6 itu kalau dipecah-pecah itu bisa kita pandang sebagai 6 kali segitiga. Di mana masing-masing sisinya adalah akar 8. Kita ambil segitiganya seperti ini. Oke, gini penjelasannya ya. Ini kan satu lingkaran. Satu lingkaran ini ya. Satu lingkaran itu 360 derajat. Ada 6 segitiga, berarti 6. 360 derajat, satu lingkaran dibagi 6, hasilnya adalah 60. Maka ini sudutnya ketemu 60 derajat. Gitu.
Kemudian karena beraturan, maka di sini sudutnya sama. Besarnya sama. Yaitu berapa? 60 juga. Ini merupakan segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi. Yang sisinya adalah akar 8. Kita bisa gunakan rumus luas sin ya, menggunakan luas yang pakai sin karena diketahui dua sisi ini dan satu sudut yang diapit sisi tersebut. Nah, rumus luasnya adalah setengah kali sisi yang mengapit dikali sudut yang diapit. Setengah BC kali sin A gitu ya misalnya. B sama C-nya itu sama-sama akar 8. Sudutnya 60 derajat. Oke. 60 derajat sama dengan setengah akar 3. 8 dikali 8, ini akar 8 dikali akar 8, dicoret sama setengah ya. Sama setengah dicoret. Ini. Hasilnya adalah 2 akar 3. Jangan sampai salah, ini belum ketemu jawabannya. Ini kan baru satu segitiga. Sementara segi 6 itu ada 6 segitiga. Jadi tinggal kita kalikan 6. 6 dikali 2 akar 3. Hasilnya adalah 12 akar 3 satuan luas. Soal berikutnya adalah menyederhanakan bentuk menggunakan identitas trigonometri. 1 dikurangi cos kuadrat alfa per tan kuadrat alfa sama dengan titik-titik. Nah, kita tahu bahwa identitas trigonometri yang pertama, kalau kalian masih ingat, sin kuadrat alfa atau sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Maka kalau sin A itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, jadi yang atas itu 1 min cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A, yang bawah tetap. Nah, kemudian tan sendiri sama dengan perbandingan sin per cos. Tapi ini tannya ada di bawah, kan itu 1 per tan ya, karena tannya ada di bawah. Berarti kalau 1 per tan dibalik cos per sin. Tapi ingat, di situ ada kuadratnya. Jadi hasilnya adalah sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Nah, ini bisa dicoret nih, ini bisa dicoret. Sehingga sisanya tinggal cos kuadrat alfa. Oke. Berikutnya adalah menerapkan aturan sinus. Pada segitiga ABC diketahui sudut A 60 derajat, sudut B 75 derajat, perbandingan panjang sisi BC banding AB adalah titik-titik. Pertama kita gambarkan dulu segitiganya, lalu dikasih nama A, B, C. Nah, kemudian kita namai sisinya, ya. Sisi A kecil itu berada di depan sudut A. Demikian juga sisi B kecil ada di depan sudut B. Sisi C kecil ada di depan sudut C. Kita isikan bahwa ini ya, di sini ada sisi AB dibanding sisi BC ya, sesuai soalnya. AB dibanding sisi BC. Kemudian sudut A-nya 60, sudut B-nya 75. Tapi kita kan mau membandingkan yang ini, yang sudut C ya, sudut C. Caranya adalah 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 75 derajat. Jadi sudut C-nya ketemu 45 derajat. Nah, kita gunakan aturan sin bahwa BC per sin A ya, yang warna ungu
ini warna ungu, sama dengan AB per sin C. AB per sin C. BC-nya sama AB-nya itu yang mau dicari. Yang diketahui adalah nilai sin-nya. Dituliskan sin A-nya sin 60, sin C-nya sin 45. Karena yang dicari adalah BC per AB, maka AB-nya ini ke ruas kiri, pindah ke ruas kiri. Sebelumnya ditentukan dulu nilainya sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Nah, jadi AB-nya di ke ruas kiri ya. BC per AB sama dengan akar 3 per akar 2. Jadi ini setengahnya boleh dicoret karena dia sama-sama ada di bawah. Ya. Oke. Jadi jawabannya adalah akar 3 banding akar 2. Menerapkan aturan kosinus. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Panjang sisi AB pada segitiga tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi aturan kosinus digunakan untuk mencari salah satu sisi pada segitiga sembarang, ya. Di sini dalam kasus ini adalah AB. Jika diketahui satu sudut sama dua sisi yang mengapit, gitu, kita bisa menentukan sisi yang ketiga. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali AB dikali cos C. Nah, A-nya berarti yang di depan sudut A ya, akar 8 kuadrat. B-nya adalah 5. Terus sudutnya 45. Nah, kita kerjakan akar 8 dikuadratkan 8. Terus ditambah 25. Cos 45 setengah akar 2. Nah, mana tuh yang bisa dicoret? Ini boleh nih dicoret nih sama ini. Oke. Hasilnya adalah ini 33. Kemudian yang belakang adalah 20. Benar nggak 20? Jadi ini akar 8 dikali akar 2 itu kan akar 16 ya. Akar 16 itu berarti 4 terus dikali 5. Sama dengan 20. Sehingga hasilnya adalah 13. Jangan lupa, ini kan masih kuadrat. Sekarang C-nya berarti akar 13. Oke, soal terakhir. Sebuah tangga yang panjangnya 15 meter bersandar pada dinding dengan ilustrasi di bawah ini. Jarak kaki tangga ke gedung adalah titik-titik-titik. Jadi kalau ini udah kelihatan sih segitiganya ya. Tapi bolehlah digambar lagi biar lebih jelas. Sudutnya 60. Yang ditanya itu jarak kaki tangga ke gedung. Ini kaki tangga, sini gedung. Berarti sininya X. Kemudian diketahui panjang tangga 15. Nah, di sini kan diketahui miring. Sisi miring sama sisi samping. Nah, fungsi trigonometri apa yang miring sama samping? Bisa pakai kosinus. Kosinus itu kan samping per miring ya, kosami. Cos 60 derajat sama dengan samping per miring. Atau X per 15. Nah, kemudian X-nya berarti cos 60 derajat dikali 15, atau setengah kali 15. 7,5 meter. Jadi jarak kaki tangga ke gedung adalah 7,5 meter. Demikian kisi-kisi PAS untuk materi trigonometri. Selamat belajar, semoga kalian sukses dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Amin. Videonya cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.